pada makan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya yang dipimpin untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, kalian sudah siap mengikuti bimbingan klasikal pada siang hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Semangat. Oke. Ibu bagikan materi kita pada siang hari ini. Silakan dibaca, dipahami, dan nanti kalau ditanya bisa jawab. Iya, Bu. Ya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke cara meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus tahu dulu apa itu konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar itu adalah merupakan pemusatan pikiran dan perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang selama periode belajar. Nah, konsentrasi belajar seperti apa yang baik? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Jadi konsentrasi belajar yang baik itu ketika kalian sedang duduk kayak gini, ini duduk ngapain? Belajar. Dalam keadaan rileks, tidak ada paksaan dan tidak ada stres atau pemikiran lain. Gitu, paham? Paham. Oke. Kemudian di sini ada penyebab konsentrasi belajar menurun. Nah, yang pertama itu terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga otak kita mengalami kelelahan. Jadi belajar kita jadi menurun. Nah, kemudian pengaruh adanya gangguan gadget. Nah, ada yang bisa jelasin? Agung? Ya, Bu. Silakan. Pengaruh dari gadget, Bu, ya? Ya. Terhadap konsentrasi belajar. Jadi gini, Bu, karena kan di gadget itu ya kita tuh pertama ternyata mau belajar nih. Ya, terus kita ada notifikasi, Bu. Terus kita tuh kita pencet notifikasinya. Kemudian dari situ kita balas chat, kemudian kita nggak tahu kalau belajar, lupa. Kita buka yang lainnya, kita scroll TikTok, IG gitu, Bu. Oke, benar. Nah, jadi benar yang dikatakan Mas Apung tadi, pengaruh gangguan belajar itu adalah gadget. Nah, misalkan kita lagi belajar, terus ternyata ada HP di samping. Nah, ternyata ada notif dari temennya atau dari doinya, dan terus kemudian kita kan otomatis ngambil HP itu kan, terus kita scroll yang lain kebelabasan. Nah, kemudian yang ketiga, pola tidur yang kurang berkualitas. Adel, silahkan. Jadi pola tidur yang kurang berkualitas itu kurang tidur gitu, Bu. Misalnya kita begadang sampai malam, terus tidur tuh udah pagi gitu. Nanti itu berpengaruh terhadap konsentrasi kita. Nah, jadi malamnya kita begadang, sedangkan besok paginya kita sekolah, terus kita di kelas kita mengalami apa? Benar. Kemudian yang keempat, kurangnya minat terhadap mata pelajaran. Silakan Laili. Iya, Bu, jadi kayak misal nggak suka sama pelajaran matematika gitu, misal karena kayak pusing gitu, Bu. Terus juga bisa jadi karena gurunya galak, jadi kurang minat sama mata pelajaran itu. Ya, benar. Nah, benar yang dikatakan Mbak Laili tadi, kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang disukai. Nah, misalkan kita kurang suka dalam pelajaran matematika, nah kita ngerjain nggak? Ngerjain tapi nggak serius. Namanya tugas harus dikerjain dong.
Oke, kemudian yang kelima, adanya paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Mbak Dila, silakan Bu. Adanya paksaan tekanan dari lingkungan sekitar itu mungkin kayak kalau kondisi lingkungannya kurang kondusif Bu, jadi kita nggak bisa fokus waktu belajar Bu. Oke, benar. Jadi karena ada gangguan dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang keenam yaitu pola makan yang kurang sehat. Ini dapat menyebabkan metabolisme tubuh kita tuh terganggu. Dan otak kita tuh kalau kita nggak makan sehat, otak kita kayak ada gangguan gitu loh. Paham nggak? Paham. Oke. Kemudian kita masuk ke cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, ada yang tahu? Kan di sini kalian pasti mengalami kesulitan belajar kan ya? Nah, ada yang tahu gimana caranya biasanya? Mbak Yusita, silakan. Iya Bu, contohnya ada bisa dengan membuat jadwal belajar, terus memilih metode belajar tepat itu kayak misalkan kalau kita bisanya belajar sambil nyanyi atau dengerin musik boleh. Oke, benar yang dikatakan Mbak Yusita tadi. Kemudian hindari gangguan belajar. Nah, misalnya gadget ini adalah sumber apa? Gangguan. Sumber utama yang mengganggu belajar kita. Nah, oke. Nah, kalau bisa tuh HP itu kalau pas kita belajar dititipin kemana? Aku gantian Bu. Iya boleh. Gantian. Kayak dipercaya. Boleh. Tetangga boleh, yang penting aman. Kemudian yang ketiga yaitu pola tidur yang berkualitas. Maaf salah. Yang ketiga yang kedua yaitu lakukan persiapan belajar. Nah, misalkan kita malam ini nanti mau belajar dari mulai jam 8. Nah, kita besoknya lagi belajarnya dimulai dari jam berapa? Jam 8. Begini, sama Anissa nggak kayak gitu ya? Belajarnya nggak tepat waktu ya? Oke. Nah, kemudian membuat jadwal belajar yang konsisten. Yang keempat yaitu mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Nah, misalkan kita suka bahasa Indonesia nih. Nah, kita kan suka pelajaran itu. Nah, otomatis itu dapat meningkatkan rasa ingin tahu kita tuh lebih tinggi kalau kita suka mata Pelajarannya. Oke, pinter Mbak Adel ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi biar apa Mbak Siti? Biar sehat. Oke, biar sehat. Nah, dengan kita makan makanan yang bergizi, otomatis metabolisme kita meningkat, terus kita jadi lebih semangat. Nah, oke. Kemudian olahraga secara teratur biar apa Mbak Bekti? Biar bugar badannya Bu. Jadi kalau badannya bugar belajarnya juga enak, jadi konsentrasi Bu. Ya, benar yang dikatakan Mbak Bekti. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Itu tadi materi dari saya. Ada yang ditanyakan? Udah paham semua? Oke. Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya yaitu sebutkan penyebab konsentrasi belajar menurun. Siapa ya? Ibu, oke silahkan. Nggak semua nggak apa-apa. Iya. Jadi penyebab konsentrasi belajar menurun itu karena pola tidur yang kurang berkualitas, kayak misalkan terlalu begadang, ataupun juga karena pola makannya tidak bergizi, terus terlalu banyak tugas, kurang istirahat, terus juga pengaruh adanya gadget, jadi gangguan hidup kita terdistract gitu Bu. Oke, benar, beri tepuk tangan.
konsentrasi belajar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Indira, silakan. Yaitu sebuah perilaku memutuskan pemikiran, perhatian, kesadaran dan dilakukan visual untuk mempelajari dan memahami isi materi. Oke, benar. Beri tepuk tangan. Oke, cukup materi hari ini. Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Ini ada angket, silahkan diisi. Semua harus bagian, harus dibagi semua. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ngasih kesimpulan? Saya, Bu. Konsentrasi belajar merupakan perilaku pemusatan pikiran dan kesadaran untuk mempelajari atau memahami isi materi yang akan dipelajari. Nah, penyebab konsentrasi belajar menurun itu ada banyak. Tapi yang pertama itu pola tidur yang kurang berkualitas, lalu adanya kurang minat pada mata pelajaran tertentu, dan juga rendahnya motivasi dari diri sendiri. Cara meningkatkannya, hindari gangguan belajar, misalnya handphone dan yang lain. Lakukan persiapan belajar, jadi sebelum belajar kita harus nyiapin alat tulisnya dan yang lain. Oke, seperti itu Pak Adel. Beri tepuk tangan dong. Sedikit saya tambahkan, jadi yang namanya belajar itu harus ada yang namanya konsentrasi dalam belajar, agar kalau kita pada saat kita belajar, kita tuh lebih mudah menyerap materi yang disampaikan oleh siapa? Guru. Pintar semua. Itu kan dikumpul tadi. Sekian dari saya, kurang lebih kita doa terlebih dahulu ya untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.